Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan oleh karena kuatan gagah, tapi semua oleh karena kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Biar sama-sama pagi hari ini kami bawa setiap pujian kami. Tuhan, ini setiap hati kami. Kami kepunyaan Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Datang bersama bersatu hati pagi hari ini. Naikkan pujian dan syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, ini hati kami. Haleluya. Mari bersama pagi hari ini angkat hatimu. Katakan, Tuhan terima kasih. Kau sungguh baik. Kau terlalu baik. Kami bersyukur Tuhan. Ini hati kami. Ini pujian kami pagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Amin Tuhan. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari dengan segenap hatimu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih-Mu, kasih setia. Sebab kasih-Mu Tuhan yang menghidupkan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan hidupku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku milik-Mu. Tak ku pertahankan hidup hanya bagi-Mu. Biar kehendak Tuhan kerjakanlah dalamku. Oh, mari dengan segenap hati kami nyatakan. Sebab aku ini milik-Mu. Oh, Tuhan. Aku di dalam hati. Sebab kasih-Mu Bapa, kasih setia. Oh, Tuhan yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Amin. Tak ku pertahankan hidup, biar kehendak-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu Bapa kerjakanlah dalamku. Ya Tuhan. Oh, sebab aku milik-Mu Tuhan. Aku di
setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Hati kami menyatakan Tuhan, ini setiap hidup kami, kami meletakkannya semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya pribadi di mana kami berpegang teguh, hanya Engkau Tuhan. Pada rencana dan rancangan-Mu Tuhan kami berpegang, karena kami tahu bahwa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu atas hidup kami bukan rancangan yang gagal. Engkau menyediakan hari-hari kami, masa depan kami yang cerah Tuhan. Sebab itu kami berpegang dan kami berharap hanya kepada-Mu, Yesus, oh Yesus. Sebab aku ini milikmu, amin. Aku di dalam hatimu, kasih-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu, Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu, biar kehendakmu kerjakanlah Tuhan. kerjakanlah dalamku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sembah pujian kami pagi hari ini, kami naikkan di hadapan Engkau. Oh terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biar kuasa kasih dan hadirat-Mu itu yang menaungi setiap hati kami. Jamahan-Mu atas setiap pribadi lepas pribadi, mengalir hati setiap kami Tuhan. Jangan lewatkan satu pun dari setiap kami pagi hari ini. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih dan pengorbanan-Mu yang besar atas hidup kami. Buat apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, keselamatan yang kami terima sampai hari ini, kekuatan yang kami terima Tuhan, pertolongan demi pertolongan yang kami terima daripada tangan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah. Amin.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Terlalu sebab yang kau lakukan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Sungguh besar, Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah, Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Ajar hati kami senantiasa merenungkan dan melihat betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Ajar hati kami senantiasa untuk menghargai apa yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Bahwa bukti kasih nyata Tuhan dalam hidup kami itu sungguh besar. Haleluya. Sekali lagi bersama, mari. Sungguh besar yang kau lakukan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar, Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tentangku, tak terselami bagiku. Tuhan. Sungguh indah, Sekali lagi bersama, mari katakan Tuhan. sungguh besar Amin. pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, hari ini kami membuka hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu itu sanggup menopang hidup kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami sungguh-sungguh meminta tuntunan Tuhan, tuntun langkah-langkah kami sepanjang hari ini, agar hari ini boleh menjadi hari yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan hari ini sebelum kita melakukan semua aktivitas kita, ya biarlah kita memelandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, agar langkah kita sepanjang hari ini boleh dituntun oleh firman Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan firman Tuhan ya yang akan kita renungkan pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-7, saudara. Hari ini firman Tuhan terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Iya, firman ini berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita tahu bersama iblis itu bekerja keras, iblis itu berusaha, iblis itu lembur kalau saya bilang ya. Iblis lembur. Kenapa iblis lembur? Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Untuk apa iblis bekerja keras? Untuk menjatuhkan iman orang-orang percaya, untuk menggeser iman kita, untuk menyeret kita masuk ke dalam rencana setan. Supaya kita ini di hari-hari yang terakhir ada yang tawar hati, ada yang sakit hati, ada yang akhirnya kecewa dengan Tuhan, bahkan tidak sedikit yang murtad meninggalkan Tuhan. Namun firman Tuhan memberikan kita satu senjata yang luar biasa, satu tips yang luar biasa untuk kita bisa mengalahkan setan dan mengalahkan ya semua strategi-strategi yang dibangun oleh iblis ya terhadap hidup kita. Karena saudara, sekuat apapun iblis berusaha menjatuhkan kita, kalau kita tetap dalam firman Tuhan, maka iblis tidak akan pernah mampu. Dan jangan main-main, memang serangan iblis itu luar biasa. Hari-hari ini muncul banyak pengajaran-pengajaran sesat. Ya, karena itu kita juga harus menjaga diri kita di dalam firman Tuhan. Ya, ayat ini berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Cara satu-satunya kita ini bertahan dan membuat iblis lari dari hidup kita adalah yang pertama dengan kita tunduk kepada Tuhan. Tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan iblis selain orang-orang yang tunduk kepada Tuhan. Ya, waktu kita ini tunduk kepada Allah, ya, waktu kita tunduk pada firman Tuhan, waktu kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan, barulah kita bisa melawan iblis dan dia akan lari daripada kita. Banyak orang hari-hari ini mencoba mengalahkan iblis, saudara. Tetapi iblis juga tahu siapa yang sungguh-sungguh benar-benar punya kuasa dan siapa yang tidak. Ya, iblis itu tahu loh hidup kita, karena iblis itu bisa melihat semua yang kita lakukan. Ya, kalau kita cuma jadi orang yang munafik, kalau di gereja kelihatan kudus, tapi di rumah ya sebaliknya kita melakukan banyak dosa, kita bertengkar, kita tidak tunduk pada firman Tuhan, iblis juga tahu. Makanya cara satu-satunya untuk kita bisa melawan iblis dan strateginya di hari-hari terakhir ini adalah dengan tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Allah. Baru engkau bisa dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada kita. Ya, tidak bisa tanpa ketundukan pada firman Tuhan kita melawan setan, tidak bisa. Makanya banyak hari-hari ini orang Kristen yang menjadi bulan-bulanannya setan.
rumah tangganya diganggu, pekerjaannya diganggu. Ya, semua setan itu bisa loh mengganggu kehidupan kita. Bahkan ada utusan-utusan iblis yang dikirim untuk menghancurkan hidup kita, saudara. Karena itu kita perlu punya strategi peperangan di akhir zaman, yaitu dengan cara apa? Tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka dia akan lari daripada kita. Ayo hari-hari ini kita semakin tunduk pada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena tanpa penundukan diri pada Tuhan, kita tidak punya kekuatan apapun untuk melawan setan, saudara. Ya, jangan biarkan setan itu hari-hari ini menghancurkan hidup kita, bisnis kita, pekerjaan kita, sehingga akhirnya kita menjadi tawanan iblis, masuk dalam jerat iblis, sehingga banyak orang yang berselingkuh, banyak orang yang jatuh dalam dosa karena dipengaruhi oleh iblis, saudara. Ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Untuk bisa tetap kuat di hari-hari yang terakhir ini, maka kita harus mendekat kepada Allah, saudara. Ya, ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Seringkali terlalu banyak orang Kristen yang terlalu pede, kalau saya bilang percaya diri. Mereka kadang berkata, oh Tuhan itu dekat dengan aku, oh Tuhan itu melindungiku, Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Ya, seberapa jauh kita menganggap Tuhan dalam hidup kita itu, saudara, ya seperti itu juga lah kita akan mendapat ya perlakuan yang dari Tuhan. Saya selalu berulang-ulang kali berkata, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Artinya apa? Kasih Tuhan selalu ada buat kita. Waktu kita berdosa, kita bertobat, kita minta ampun, diampuni. Ya, Tuhan selalu membuka pintu untuk pengampunan dan menunggu kita kembali. Tetapi berkat Tuhan itu ada syaratnya. Hanya ketika kita tunduk, hanya ketika kita mendekat kepada Tuhan, hanya ketika kita mentahirkan tangan kita dari dosa, dari segala kekotoran, hanya ketika kita menyucikan hati kita, barulah saudara kita bisa menikmati segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Damai, sejahtera, sukacita, ya bahkan berkat-berkat jasmani, itu akan kita alami waktu kita ini melakukan firman Tuhan. Karena itu saudara, jangan lengah hari-hari ini. Mari rapatkan barisan, perkuat iman kita, tunduk pada Allah dan lawan iblis, mendekat pada Tuhan dan tahirkan tangan kita dari segala dosa, sucikanlah hati kita dari segala perbuatan yang tidak berkenan, supaya kita boleh melihat pembelaan, penyertaan, bahkan berkat-berkat Tuhan itu tercurah dalam hidup kita. Saya berdoa biar setiap kita tetap kuat di hari-hari ini, supaya Tuhan itu datang kembali yang kedua kali, dia dapati kita berkenan di hadapannya dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena hanya orang-orang yang menang yang akan mengalami pemulihan dan janji Tuhan di akhir zaman. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu hari-hari ini kami harus senantiasa mendekat kepada Tuhan. Biarlah kami mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu Bapa. Karena tidak ada sumber pertolongan lain, tidak ada kekuatan lain untuk kami mengalahkan serangan iblis hari-hari ini. Selain dengan kami memandang hanya kepada Tuhan, mendekat hanya kepada Tuhan. Mari katakan pujian ini bersama-sama saudara, menguatkan iman kita bersama di dalam Tuhan. Katakan bersama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami Tuhan hanya datang daripadamu. Kami percaya Mu peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Dalam hidupku pandang wajah-Mu Tuhan, yes, dan berseru pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan kami Tuhan. Amin.
dalam hidupku. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau yang akan senantiasa meneguhkan langkah kami, menetapkan hidup kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kami tetap berpegang pada kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, untuk kami tetap bertahan di hari-hari yang terakhir ini, supaya kami tidak lengah. Kami mau mendekat kepada Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan, agar kami punya kuasa untuk melawan iblis dan dia lari daripada hidup kami. Lindungi anak-anak kami, lindungi rumah tangga kami, lindungi pekerjaan kami Tuhan, supaya kami dapat bertahan. Kami patahkan setiap serangan iblis yang ditujukan atas hidup kami, anak kami, keluarga kami. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari ini mencari wajah-Mu. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami semua, supaya kami senantiasa Tuhan ada di dalam perkenanan-Mu. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biar itu mendatangkan perkenanan Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Jauhkan kami dari segala dosa, dari segala pelanggaran, dari segala amarah, ketidaktaatan. Jauhkan kami Bapa, bahkan kami mau mendekat dan tunduk kepada firman Tuhan, supaya kami punya kuasa untuk melawan setan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan, buat berhasil. Sertai setiap anak-anak-Mu yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang di rumah, ibu-ibu rumah tangga. Penyertaan Tuhan sempurna. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang berbeban berat, yang terikat di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anugerah-Mu melimpah untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan. Biarlah rahmat Tuhan tercurah atas kehidupan setiap mereka yang berulang tahun. Kekayaan hormat di tangan kiri dan umur panjang ada di tangan kanan kami, karena itu janji firman Tuhan. Bangsa dan negara kami adalah dalam tangan Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna buat Indonesia. Berkati para pemimpin yang ada di bangsa ini, roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin.